Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayret Education. Di video kali ini, ngebahasin video sebelumnya, gue bakal ngelanjutin pembahasan soal UTBK Matematika Saintek tahun 2019. Nah, untuk soal selanjutnya, ini materi integral sekaligus fungsi periodik. Nah, sebelum itu, ini merupakan integral tentu ya, materi lebih spesifiknya materi integral tentu. Kalau materi integral tentu itu ada beberapa ketentuan yang harus kalian pahami. Beberapa ketentuan tersebut, ini bakal gue tulisin dulu ya. Nah, ini dia beberapa ketentuan buat integral tentu yang perlu kalian pahami. Nah, sebenarnya dari tiga ketentuan ini, kalian udah bisa nyelesain soal ini sebenarnya. Soal pada soal ini. Nah, kira-kira kalian ada idenya nggak? Gimana caranya? Nah, simpan dulu idenya. Sebelum itu gue pengen jelasin dulu basic konsep dari fungsi periodik. Karena di sini ada fungsi periodik kan ya. Fx tambah 3 sama dengan fx ini merupakan fungsi periodik. Nah, gimana basic konsepnya? Mari kita lanjutin. Bentar ya. Nah, ini dia fungsi periodik yang gue maksud tadi sebelumnya. Fungsi periodik itu punya suatu bentuk umum lah istilahnya. Jadi fx tambah t sama dengan fx, di mana t ini merupakan periodenya. Nah, jadi fungsi periodik itu apa sih? Kalau kita gambarin di grafik, fungsi periodik itu fungsi yang berulang-ulang. Jadi gambarnya itu dia sama, tapi berulang-ulang dalam periode tertentu. Misal nih, kalau di sini fx tambah t, jadi periodenya t kan. Jadi fungsi periodik ini gambarnya bakal berulang-ulang, tergantung dari nilai fx-nya tapi ini ya. Di sini misalnya gue fx-nya gambarnya kayak gini lah. Ini kita bukan berarti fx pasti kayak gini ya. Bentuknya bisa macam-macam. Tapi gue contohin di sini kayak gini, bentuk bukit kayak gini. Dia berulang-ulang dalam selang waktu t gitu, dalam selang t. Dan t ini merupakan periodenya. Dan ini bakal berulang terus-terus jika tidak ada batasannya. Kalau misalnya ada batasannya dari mulai 4 t sampai 4t udah sampai gini doang. Tapi ini bakal terus-menerus kalau nggak ada batasannya gitu. Nah, jadi pertanyaan, mungkin nggak kalau tandanya ini negatif? Nah, sebenarnya mungkin aja, karena misalnya ya, gua gua ubah persamaan ini, ketika x-nya gua ubah jadi x min t, gua input nih x-nya pakai x min t. Jadi kan fx min t ditambah t sama dengan fx min t. Jadi min t tambah t hilang, jadi fx sama dengan fx min t. Dan ini otomatis juga fungsi periodik kan, kayak ini. Ini sama jadi bisa aja tandanya negatif, tergantung soal. Nah, fungsi periodik ini punya ada dua jenisnya. Yang pertama, fungsi ganjil. Fungsi ganjil. Yang kedua, fungsi genap. Fungsi ganjil dan fungsi genap ini punya karakteristik yang berbeda-beda, tapi overall mirip ya. Jadi kalau fungsi ganjil itu, dia tuh punya persamaan kayak gini. F min x sama dengan minus fx. Nah, maksudnya ini gimana? Mungkin gue kasih contohnya dulu. Contoh dari fungsi ganjil itu fungsi pangkat negatif, fungsi pangkat ganjil. Yang pertama. Yang kedua, fungsi sinus. Fungsi sin. Ini fungsi pangkat ganjil, fungsi ganjil. Jadi misal fungsi pangkat ganjil ini ya x pangkat 3, x pangkat 5, x pangkat 7 itu fungsi ganjil. Kemudian fungsi sin yang kalian tahu sendiri gimana. Ini gue contohin gambarnya fungsi sin. Maksudnya jadi gimana sih fungsi pangkat ganjil itu? Fungsi sin itu kayak gini kan ya. Dia berpotongan di titik pusat. Melalui titik pusat gitu. Nah, jadi fungsi ganjil itu misalnya gue input f a gitu. Dan f minus a. Minus a. Dan f a ini nilainya b. Otomatis f minus a ini minus b kan. Dan ini memenuhi dari persamaan ini, f min x sama dengan minus fx. Ketika gue input f minus x nih, minus x itu x-nya gue input a, f minus a itu kan sama dengan minus b sama dengan minus fx minus fa. Minus fa berapa? Fa sama dengan b. Dan ini memenuhi kan, itu dimaksud dengan fungsi ganjil. Nah, jadi fungsi ganjil ini punya karakteristik yang berbeda juga sama fungsi genap. Ngapa gue nulis fungsi ganjil juga? Bentar ya.
Jadi dia punya karakteristik yang sedikit berbeda sama fungsi genap. Jadi kalau kalian tahu approximation, Riemann approximation, misalnya gue punya bentuk fungsi kayak gini nih, fx dx, gue pengen nyari luas dari ini, luas yang diarsir, bidang yang diarsir di antara AB. Gue bisa nyari dengan rumus ini, integral a sampai b fx dikurang gx, fungsi di atas dikurang fungsi di bawah dx. Nah kalau gue pakai yang ini, misal nih gue pengen nyari luas bidang ini sama ini, jadi dari minus a sampai a, kan kayak gini ya, minus a sampai a x dx. Sebenarnya bukan kayak gini, tapi gue tulis kayak gini dulu ya, anggap aja kayak gini dulu. Gue bisa pecah rumus ini jadi kayak gini, minus a sampai 0 fx dx ditambah 0 sampai a fx dx. Sebenarnya gue bukan nyari luas bidang ini, tapi gue ada bentuk istimewa ketika lo punya bentuk kayak gini, minus a sampai a fx dx, di mana fx ini fungsi ganjil. Ini nanti hasilnya bakal sama dengan 0. Nah, kenapa? Ini gue buktikan. Ini gue buktikan kayak gini. Nah, yang pertama 0 sampai a nih, fx dx. Nah, ini oke-oke aja nih. Jadi dari 0 sampai a fx dikurang y, ini kan fungsi fx ya. Fungsi fx yang fungsi sin ini. Sedangkan ini garis ini fungsi hapus. Ini fungsi y sama dengan 0. Jadi bentuknya jadi kayak gini nih. 0 sampai a fx dikurang 0 dx. Jadi kan bentuknya sama kayak gini kan. Gue misalin nih hasilnya sama dengan p. Nah sedangkan ini ketika lo pengen nyari luas ini harusnya kayak gini. Harusnya minus a sampai 0 dikurang fx dx. Karena ini kan fungsi atas dikurang fungsi bawah, dan fungsi atas ini sama dengan 0, fungsi bawahnya fx. Nah tapi di sini hitungnya cuma fx doang. Nah ketika lo nyari ini nih ya, 0 minus fx dx, ini kan sama kayak gini kan luasnya. Jadi harusnya nilainya harus sama dengan p ini. Nilainya sama dengan p, jadi nanti 2p. Nah tapi karena yang ada itu cuma fx doang, bukan minus fx, bukan 0 min fx, jadi nanti hasil bakal berkebalikan, jadi minus p gitu. Gue tulis ulang aja, dx ini hasilnya sama dengan minus p, jadi minus p ditambah p sama dengan 0. Nah inilah kenapa ketika gue punya fungsi ganjil integral dari min a sampai a fx, di mana fungsi ganjil dx ini akan sama dengan 0. Nah beda sama fungsi genap. Fungsi genap itu dia bentuknya kayak gini, minus x sama dengan fx. Contohnya fungsi pangkat genap. Yang kedua fungsi ganjil, fungsi cos. Langsung gua gambar aja. Kalau fungsi cos yang kayak gini ya. Beda kalau fungsi cos. Ketika misal gua pengen nyari nih minus a sampai a, gue pengen nyari luasnya berapa, a fx dx ini nggak sama dengan 0. Karena ketika gue pengen nyari luas ini lu tahu sendiri kalau minus a sampai a fx dx yaitu luasnya sama dengan ini nih, sama dengan ini, sama dengan titik-titik lah, gue anggap titik-titik dulu. Gue misalin nih, gue pecah lagi kayak sebelumnya, minus a sampai 0 fx dx ditambah 0 sampai a fx dx. Gue anggap nilainya sama dengan q tambah q ya, q tambah q, jadi sama dengan 2q ujung-ujungnya. Nah gue jadi ujung-ujungnya punya bentuk kayak gini nih, minus a sampai a fx dx sama dengan 2q. Sedangkan ketika gue punya bentuk 0 sampai a fx dx, dia sama dengan q. Nah maka dari itu ketika gue punya ini, ketika gue punya bentuk integral min a sampai a fx dx, itu bentuknya bisa gue ubah jadi 2 dikali 0 sampai a fx
X. Ini kan sama dengan 2Q, dan ini 2 dikali Q, 2Q. Nah, inilah bentuk istimewa dari fungsi genap. Sedangkan ini tadi yang fungsi ganjil ya. Nah, habis itu kita lanjut ke soal. Diketahui diberikan fungsi f dengan sifat fx tambah 3 sama dengan fx. Jadi ini fungsi periodik dengan periode 3 ya. Gua misalin aja nih gambarnya biar gampang nanti. Gambarnya kayak gini nih. Kegedean lah. Gambarnya kayak gini. Periodenya 3, 6, 9, 12, minus 3, minus 6, minus 9, minus 12. Nah, diketahui jika minus 3 sampai 6 fx dx ini sama dengan minus 6. Minus 3 sampai 6 fx dx ini sama dengan minus 6. Nah, kita pisah-pisahin aja kayak tadi ya. Minus 3 sampai 0 ditambah 0 sampai 3 ditambah 3 sampai 6. Ini kan sama dengan minus 3 sampai 6 ya. Kita pisah-pisah aja, dan fx dx-nya gue sederhana ini biar cepat waktunya. Sama dengan minus 6. Nah, buat yang ini kita bisa pakai ketentuan integral tentu nomor 3. Jadi integral 6 dikurang 3, 3 dikurang 3, fx tambah 3 dx dengan minus 6. Dan ini kita biarin aja 0 sampai 3, ditambah buat yang ini kita tambah 3 aja, minus 3 tambah 0, minus 3 tambah 3, dan ini 0 tambah 3, fx minus 3 dx. Nah, kita tahu kalau fx itu sama dengan fx plus 3. Fx sama dengan fx plus 3. Ketika gue input nilainya fx minus x sama dengan x minus 3, fx minus 3 sama dengan x minus 3 ditambah 3 sama dengan fx. Jadi kita bisa ubah nih bentuknya nih, yang ini. Jadi 0 sampai 3 x dx ditambah 0 sampai 3 ditambah 0 sampai 3 fx dx, fx tambah 3 sama dengan fx sama dengan minus 6. Nah, jadi 3 sampai 0 di integral 0 sampai 3 fx dx sama dengan minus 6. Jadi integral 0 sampai 3 minus 6 dibagi 3 minus 2. Nah, ini yang ditanya, sedangkan 3 sampai 9. 3 sampai 9. Kita pisah-pisahin aja lagi. 3 sampai kita 3 sampai gini dulu aja. 3 sampai 6 ditambah 6 sampai 9. Nah, buat yang 3 sampai 6 ini kita kurang nilainya. Kita kurang 3 dikurang 3 gitu ya. 0, 6 dikurang 3, 3. Ditambah buat yang ini kita kurangin 2 kali. Jadi 6 dikurang 3, 3. 9 dikurang 3, 6. Habis itu kita ulang lagi. 6 dikurang 3, 3. 3 dikurang 3, 0. Jadi 2 dikali integral 0 sampai 3 sama dengan 2 dikali minus 2 sama dengan minus 4. Inilah jawabannya. Nah, kalau tadi kan gue gambarin sebelumnya ya. Kenapa gue gambarin sebenarnya? Ini biar mempermudah kalian. Nah, jadi kita tahu di sini kalau integral 0 sampai 3 itu sama dengan minus 2. 0 sampai 3 itu sama dengan minus 2. Ini nih. Jadi satu bukit itu sama dengan minus 2. Nah, yang ditanya 3 sampai 9. 3 sampai 9 ini kan ada 2 bukit ya. 3 sampai 9 ini ada 2 bukit. Nih. 1, 2. Ya udah, berarti hasilnya sama dengan minus 2 dikali minus 2 tambah minus 2, minus 4. Dan ini terbukti kan jawabannya sama. Nah, tapi kalau buat kayak gini, trik-trik kayak gini, kalian harus perhatikan, ada ketentuan penting yang harus kalian pahami. Nah, jadi ini kan diketahui 0 sampai 3 hasilnya sama dengan minus 2 ya. 0 sampai 3 hasilnya sama dengan minus 2. Yang ditanya 3 sampai 9. Ini berapa? Nah, ini aman-aman aja sebenarnya. Karena apa? Karena bagian bawah, batas bawah untuk soal yang ditanya diketahui itu sama-sama lebih kecil dari batas atas. Beda cerita kalau yang ditanya berapa nih integral 9 sampai 3. Jawabannya, oh ya udah 9 sampai 3 kan 2 bukit ya. Jadi minus 2 kali minus 2, minus 4. Nah, ini salah jawabannya. Karena apa? Karena kita tahu kan sebenarnya tadi
Kalau buat yang ini nih ya, ini kan ujung-ujungnya nanti kan sama dengan, anggap aja fx min gx ini sama dengan hx ya, hx ini hasil integralnya, kita input aja hb min ha. Nah sedangkan kalau batasnya gue balik nih ya, dari b sampai a, ini hasilnya jadi nanti ha min hb. Gue misalnya anggap ini hasilnya sama dengan r, nah otomatis nanti hasilnya sama dengan minus r. Nah karena itu nanti hasilnya bakal negatif. Jadi gimana caranya biar kalian bisa tetap pakai trik ini? Ya kalian balik aja pakai ketentuan nomor 2. Ketentuan nomor 1 ya, ketentuan nomor 1. Jadi bisa kalian ubah bentuknya integral 3 sampai 9 ini sama dengan minus integral dari 3 sampai 9. Nah, baru kalian pisah lagi kayak tadi dua bukit gitu. Jadi nanti bakal sama kayak gini. Jadi kayak gitu caranya. Hasilnya nanti dia bakal nggak menyalahi aturan lah istilahnya gitu. Itu caranya. Oke, sekian video dari Beret Education buat part ini. Kalau kalian mungkin ada yang bingung atau gimana, kalian bisa gunain, kalian tanyakan di komen. Terus buat teman-teman yang mungkin ada request soal, kalian bisa sampaikan juga di komen. Oke, nanti kita bakal proses. Oke, sekian. Nantikan video Beret Education selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.